Halo, selamat pagi semuanya anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua masih dalam keadaan semangat untuk siap belajar ya. Pertama, Pak Guru ingin menyapa kalian dulu. Salam sehat, salam DigiTN ya. Oke, hari ini kita masih belajar pada tema yang sama, pada muatan SBDP ya, pada subtema 3 ya, khusus pada pembelajaran 2, 5, dan 6 ya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang komik, ya, komik. Nah, siapa di antara anak-anakku yang paling senang membaca komik? Pasti semuanya suka membaca komik ya. Nah, di dalam komik itu sendiri banyak hal cerita yang diceritakan, dan di dalam cerita itu sendiri juga ada terdapat macam-macam ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru juga mengundang kalian, silakan mengambil buku penanya dulu yang 5A. Buka di subtema 3, cari muatan SBDP yang tentang komik. Ya, oke, kita mulai saja ya pelajarannya. Oke. Nah, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata ya. Itu pengertian dari komik ya. Jadi Pak Guru ulang lagi, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Oke, itu pengertian komik. Nah, sekarang Pak Guru akan tunjukkan salah satu contoh komik, yaitu tentang transportasi kejutan. Nah, ini ada sebuah komik. Nanti anak-anakku silakan dicari juga tentang komik ini. Ada di buku majalah Bobo atau ada juga di buku-buku komik ya. Nah, berikut cerita dalam komik ini disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, contoh pada komik yang Pak Guru sudah tunjukkan ini, itu ada runtutannya, ada kolom-kolomnya. Runtutan kolom-kolom inilah ya alur dari cerita komik. Artinya sambungan-sambungan cerita dari satu part ke part yang lain ya. Ya, secara berurutan. Nah, kira-kira apa sih fungsi kata-kata pada komik itu tadi? Ya, kata-kata yang lucu, yang khas itu tadi. Nah, yang pertama menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar keseluruhan dalam isi cerita pada komik tadi ya. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan ya. Itu kata-kata pada komik. Selain ada gambarnya, ada tokoh-tokoh gambarnya di situ. Nah, di dalam gambar itu juga ada penjelasan. Dia sedang bersedih kan? Atau dia tentang apakah, itu untuk melengkapi dan memperjelas atau memperdalam isi daripada cerita dalam komik tersebut ya. Oke, selanjutnya ya, pada pembelajaran 5, ciri-ciri komik ya. Nah, di sini ada 6 ciri komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, bersifat proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana dalam sebutnya. Dan yang keenam, mengandung cerita humor berkembang. Nah, itu 6 ciri daripada komik ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat dari yang pertama, menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa tadi ya. Nah, artinya apa? Dalam komik itu tadi ya, ada gambar yang di dalamnya ada dialognya antara tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita. Runtutannya juga sudah jelas. Nah, hal ini akan berbeda dengan karya-karya fiksi dan non-fiksi yang lain untuk menyampaikan cerita dan teks verbal ya. Jadi di sini ceritanya dia ada komunikasi antara
tokoh-tokoh yang ada di dalam, ya. Tetapi bahasanya juga itu bukan bahasa yang ribet, atau penyampaian ceritanya itu dalam bentuk gambar. Tokoh-tokohnya jelas, penyampaian kata-katanya jelas, sehingga memudahkan anak-anak dalam proses belajar. Ya, oke, selanjutnya. Yang kedua bersifat proporsional, ya, bersifat proporsional, ya. Artinya, komik dapat membuat pembaca terlibat langsung secara emosional. Ketika membaca komik, pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik dan menjadi pelaku utamanya, ya. Itu bagian dari sifat yang kedua, yaitu proporsional, ya. Artinya si pembaca itu sendiri seolah-olah merasa dia bagian dari pelaku utama dalam cerita komik itu tadi, karena saking seru. Ada dialognya, ada pemerannya di situ, seolah-olah kita berperan sendiri, ya. Karena kenapa? Yang membacakan sebagai akunya di situ adalah diri kita sendiri, ya. Itu yang namanya sifat proporsional, ya. Yang ketiga, ya, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Nah, tadi yang di awal kita bilang bahwa bahasa yang digunakan dalam dialog atau dalam percakapan harus mudah dipahami, ya, sehingga pembaca itu tidak kewalahan isi cerita dalam komik, ya. Nah, komik ini tidak pernah menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami oleh pembaca. Dalam komik, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari, sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik tersebut, ya. Itu ciri komik yang ketiga, ya. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Artinya pada umumnya isi cerita yang terdapat di dalam komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan, ya. Karena di dalamnya pemerannya merasa atau pembacanya merasa dia sendirilah yang berperan di dalam atau di dalam cerita dalam komik itu tadi, sehingga nuansa kepahlawanannya itu akan tampak di dalam, ya. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana, ya. Nah, penggambaran watak secara sederhana ini artinya bahwa dalam komik biasanya digambarkan secara sederhana sehingga pembaca lebih mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut, ya, supaya memudahkan pembaca bahwa tokoh ini karakternya dia kasar, topik ini karakternya dia adalah seorang yang cengeng misalkan, karakter tokoh yang ini adalah orang yang tegas, rajin, tidak sombong, suka membantu misalkan. Jadi masing-masing penggambaran watak itu dibuat secara sederhana untuk memudahkan pembaca dalam mendeskripsikan karakteristik yang dimiliki masing-masing tokoh yang ada di dalam isi komik tersebut, ya. Berikut yang keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur baca, ya. Jadi tujuan utama dari komik adalah untuk menghibur, ya. Karena nuansa ceritanya itu bersifat humoris, ya, sehingga pembaca itu kadang bisa ketawa-ketawa sendiri sedang membaca komik, ya. Jadi kenapa harus berisi cerita yang humoris? Nah, yang pertama, kenapa harus humoris? Karena akan tersaji dalam komik akan sangat mudah dipahami oleh pembaca, karena humor yang disajikan tersebut sering terjadi dalam masyarakat, ya, dalam kehidupan nyata, sehingga itu membuat ya pembaca kejadiannya
seolah-olah terjadi dalam kehidupan, ya, dalam isi cerita tadi, sehingga kadang membuat lucu, kadang membuat geli, kadang membuat rasa penasaran yang berlebihan, sehingga isi dari komik itu sendiri sangat menghibur. Oke, jadi itu 6 sifat-sifat yang harus terkandung di dalam isi sebuah komik, ya. Nah, yang berikutnya pada pembelajaran 6, ya, kita akan sampai pada langkah-langkah membuat komik, ya. Nah, dalam membuat komik ada langkah-langkahnya, ya. Nah, ini Pak Guru sudah siapkan satu komiknya, ya, yang ada gambarnya ini. Tapi nanti ada dalam bukunya anak guru semuanya. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan dulu langkah-langkah membuat komik, ya. Nah, tetapi sebelum itu Pak Guru ingin mengingatkan kembali pengertian dari komik itu, ya. Di komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur bacanya. Nah, langkah-langkah untuk membuat komik sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan judul komik itu sendiri, ya. Jangan sampai kita mau buat komik tetapi kita tidak tahu temanya apa, judulnya apa, kita tidak tahu. Nah, setelah menentukan tema judul komik, ya, selanjutnya kita membuat sketsa. Artinya orang-orang yang berperan di sana, karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, buatkan dulu sketsanya, ya, dalam bentuk gambar. Nah, yang ketiga, memberikan tinta inking, ya, memberikan tinta atau inking, ya. Nah, artinya memberikan warna pada gambar supaya mempercantik atau memberikan penekanan pada tokoh yang terdapat di dalam gambar tersebut. Yang keempat, ya, memberikan warna atau coloring, ya, coloring pada gambar dengan tujuannya untuk membuat gambar tersebut lebih. Dan yang paling terakhir adalah membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata-kata di dekat gambar tokohnya atau pada gambar yang sudah Pak Guru berikan ini. Di situ ada balon-balon kata-kata yang berupa bintang, ya. Jadi seperti, ya, sehingga memudahkan kita dalam proses membaca isi daripada teks cerita, ya. Oke, itu langkah-langkah untuk membuat komik dalam merancang atau membuat sebuah. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan contoh gambar komik, ya. Nah, ini yang namanya membuat sketsa, ya. Ini adalah contoh pembuat sketsa atau sketching dalam bahasa Inggrisnya, ya. Maaf, mungkin Pak Guru agak bahasanya bahasa Inggris agak kacau, tetapi ini adalah gambar contoh pembuatan sketsanya sebelum masuk pada si gambarnya, ya. Nah, yang berikut, nah, ini pemberian tinta. Artinya ketika gambarnya sudah jadi, kita memberikan tinta berupa memberikan berupa tinta dengan tujuan untuk memperjelas gambar atau sketsa yang kita buat tadi. Nah, pada yang terakhir kita memberikan hiasan percakapan, ya. Nah, contoh pada yang sudah berikan hari ini. Nah, mungkin itu saja beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan khusus untuk pembelajaran SBDP. Untuk lebih jelasnya nanti, mungkin anak-anakku Pak Guru terlalu cepat menerangkan. Pak Guru juga akan sharekan link videonya di YouTube. Nanti anak-anakku silakan menonton di sana untuk memperjelas proses pembelajaran hari ini, ya. Itu aja dari Pak Guru. Sekian, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata Pak Guru yang agak belepotan atau ada yang bikin anak Pak Guru maaf kalau kesempatan ini. Dan akhir kata, salam sehat, salam